Shalom Bapak Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan. Ada sukacita di dalam rumah Tuhan hari ini, amin. Mari siapkan hidup kita siapkan hati kita datang kepada Tuhan. Bapak di dalam surga, kami mengucap syukur karena saat ini kami boleh datang kembali bertemu dengan Tuhan secara pribadi, merasakan indahnya hadirat Tuhan. Kami rindu Tuhan berjumpa dengan Engkau, kami rindu mendengar suara-Mu, kami rindu dibebaskan, kami rindu dihiburkan, kami rindu dikuatkan, bahkan kami rindu ditegur oleh Engkau Tuhan di dalam ibadah kami saat ini. Hamba berdoa Tuhan, hamba menyerahkan setiap umat-Mu, biarlah Engkau sendiri yang berbicara secara pribadi dan menjamah setiap umat-Mu. Kami berdoa, hamba berdoa menyerahkan ibadah kami sore hari ini hanya ke dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Kita semua yang siap beribadah katakan bersama, amin, haleluya.
Sama-sama bertepuk tangan. Menyanyi dan berseru pada alamat tinggi semua makhluk tunduk padanya. Dengan pujianmu, Pujian bagi Raja mulia, ku angkat tangan baginya, juru selamat bagi dunia. Salibmu selamatkanku, lakukan maut, kalahkan musuh. Salibmu bebaskanku, karya terbesar di hidupku. Ku yakin kemenangan terjadi sekarang ini di tempat ini. Ku puji Yesus Tuhan sebab Dia membebaskanku, kemenanganku. Mari semua bernyanyi dan berseru pada alamat tinggi semua makhluk tunduk padanya. Pujian bagi Raja mulia, ku angkat tangan baginya, juru selamat bagi dunia. katakan salibmu selamatkanku. Salibmu selamatkanku, takutkan maut, kalahkan musuh. Salibmu bebaskanku, karya terbesar di hidupku. Ku yakin kemenangan terjadi sekarang ini di tempat ini. Ku puji Yesus Tuhan sebab Dia membebaskanku, kemenanganku. Sekali lagi, kemenanganku. Ku yakin kemenangan terjadi sekarang ini di tempat ini. Ku puji Yesus Tuhan sebab Dia membebaskanku, kemenanganku. Ku yakin kemenangan terjadi sekarang ini di tempat ini. Ku puji Yesus Tuhan sebab Dia membebaskanku, kemenanganku. Haleluya. Yes, kita sembah kemenangan kami Tuhan. Yang serah-serah bagi Dia. Haleluya.
Yes, Tuhan. Engkaulah kekuatan di hidup kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kekuatan demi kekuatan Tuhan. Berikan kepada setiap kami Tuhan. Oh Yesus. Semua Tuhan sama-sama kita Tuhan. Kekuatan di jiwaku, ketenangan batinku, ada dalam hadirat-Mu, ku menyembah. Bersungguhku di kaki-Mu, rasakan hadirat-Mu. Takkan ku melepaskan-Mu, Kau cahaya bagiku. Mengiringmu seumur hidupku, masuk dalam rencana-Mu Bapa. Pikiranku, kehendakku, ku serahkan padamu. Harapanku hanya di dalam-Mu, ku kan teguh bersama-Mu Tuhan. Jadikanku bencana-Mu untuk memuliakan-Mu. Yes. Jadikan kami bencana-Mu Tuhan. Bencana-bencana-Mu yang siap Kau bentuk Tuhan. Bersungguhku di kaki-Mu, rasakan hadirat-Mu. Amin. Takkan ku melepaskan-Mu, Kau cahaya bagiku. Mengiringmu seumur hidupku, masuk dalam rencana-Mu Bapa. Pikiranku, kehendakku, ku serahkan padamu. Harapanku hanya di dalam-Mu, ku kan teguh bersama-Mu Tuhan. Jadikanku bencana-Mu untuk memuliakan-Mu. Seumur hidupku, Amin. masuk dalam rencana-Mu Bapa. Pikiranku, kehendakku, Yes Tuhan. ku serahkan padamu. Harapanku hanya di dalam-Mu, ku kan teguh bersama-Mu Tuhan. Jadikanku bencana-Mu untuk
sembah Yesus. Bentuk kami, bentuk kami. Ini kami bencanamu. Bentuk kami. Yes, ini kami bencana-bencanamu Tuhan. Yes, Engkau menjunjung kami. Bentuk kami sesuai dengan kerelaan hatimu Tuhan. Ini hidup kami Tuhan. Pakai kami lebih lagi Tuhan. Bentuk kami. Yes, yes, haleluya. Kami serahkan hidup kami. Pakai kami, pakai kami. Dirimu seumur hidupku masuk dalam rencanamu Bapa. Ini pikiran kami Tuhan, kehendakku. Yes, kami bawa di hadapanmu Tuhan. Yes, padamu harapanku hanya di dalammu. Bukan teguh bersamamu Tuhan. Jadikanku bencanamu untuk memuliakanmu. Dirimu seumur hidupku masuk dalam rencanamu Bapa. Pikiranku, kehendakku serahkan padamu. Harapanku hanya di dalammu. Bukan teguh bersamamu Tuhan. Jadikanku bencanamu untuk memuliakanmu. Untuk memuliakanmu. Untuk memuliakanmu. Yes, yes, yes. Haleluya. Ini kami bencanamu Tuhan. Biar hidup kami memuliakan namamu Tuhan. Yes, terima kasih Tuhan. Terima kasih sudah pujian sore hari ini Tuhan. Kami percaya Kau hadir di tengah-tengah kami Tuhan. Haleluya, Kau menikmati setiap pujian dan penyembahan kami sore hari ini. Bapak, sebentar kami akan memberikan firman-Mu, urapi hamba-Mu. Biarlah kuasa dari tempat yang maha tinggi turun atas hamba-Mu Tuhan. Berikan hikmat-Mu kepada hamba-Mu. Biar apa yang menjadi isi hati Tuhan buat hamba-Mu, buat jemaat-Mu di tempat ini. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami serahkan ibadah kami sore hari ini dari pertengahan sampai dengan akhirnya ke dalam tangan-Mu. Dan di dalam nama Yesus Kristus Tuhan, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Silakan duduk kembali, saudara. Baik, puji nama Tuhan, shalom saudara-saudara. Bagaimana kabarnya hari ini? Haleluya, saya percaya Tuhan memelihara setiap kehidupan kita semua. Kalau kita bisa ada di tempat ini, itu karena anugerah Tuhan dan pemeliharaan Tuhan, saya percaya. Semuanya sehat, amin? Haleluya, amin. Hari ini kita akan melanjutkan seri yang kita pelajari, yaitu handling conflicts, ya.
Dan hari ini judulnya Damai Itu Indah. Katakan sama-sama damai itu indah, 3, 2, 1. Sambil lihat kanan kirinya, katakan damai itu indah. Ya. Yang paling enak ini Bapak Dito ya kan. Damai itu kamu, gitu ya kan. Ya, saya percaya kita semua setuju setiap orang itu merindukan kedamaian. Setuju ya saudara ya? Itu sebabnya tidak heran John Lennon mengarang lagu yang judulnya Imagine. Isi lagunya itu membayangkan dunia yang damai. Tanpa peperangan, ya, tanpa pertentangan antar umat manusia, tidak ada kelaparan, tidak ada kemiskinan, tidak ada perkelahian, tidak ada tukaran, saudara-saudara. Bahkan lagu ini mengatakan nggak perlu surga gitu ini. Karena ini sudah seperti surga. Ya. Karena semua orang saya percaya merindukan yang namanya damai. Amin. Namun demikian, saudara-saudara, faktanya dalam kehidupan saya dan saudara, ternyata kita masih bisa juga mengalami konflik dengan orang lain. Ada di tempat ini yang tidak pernah mengalami konflik dengan orang lain? Orang lain itu siapa yang saya maksud, saudara? Mungkin saudara ngerti maksud saya. Orang lain itu siapa? Definisinya. Yang paling dekat dulu sama kita. Pasangan. Pernah nggak konflik sama pasangan? Saudara, saya diajar oleh orang tua saya, John, kamu kalau ditanya orang dijawab begitu. Kalau kamu tidak menjawab, kamu namanya kurang ajar gitu kan. Maksudnya mengerti ya saudara-saudara ya? Ya ini saya guyon aja saudara, supaya saudara menyadari saya ini sedang bertanya kepada saudara. Ya, konflik dengan anak kita, pernah? Ya, mungkin agak sering ya saudara ya. Agak sering mungkin. Dengan teman kita, dengan orang tua kita, menantu dengan mertua. Agak curhat sedikit yang di belakang ini. Dengan tetangga kita, saya harap jangan saudara. Ya, kalau pernah ya kembali saudara, faktanya memang kita manusia bisa mengalami konflik. Itu sebabnya firman Tuhan itu mengatakan begini saudara. Ini yang Tuhan mau. Sedapat-dapatnya. Nah sebelum ayat ini, ayat sebelumnya, ayat yang ke-17. Ya, janganlah membalas kejahatan dengan kejahatan. Ayatnya mengatakan begitu ya. Lalu ayat ini mengatakan begini. Sedapat-dapatnya kalau hal itu bergantung padamu. Tahu maksudnya ini saudara? Maksudnya begini. Kalau keputusannya itu bergantung kepada kamu, kamu lebih baik hidup berdamai. Kalau kamu dijahatin, jangan dibales tapi hidup berdamai. Hiduplah dalam perdamaian dengan semua orang. Sedapat-dapatnya kalau hal itu bergantung padamu ya saudara ya. Tapi kalau yang di sananya memang nggak mau damai, bahkan ada yang mengajak urusan ke pengadilan, itu lain cerita saudara. Seperti yang terjadi kepada
Bapak Budiono Ong, saudara ya, bahwa ketua RT dianggap pemerasan, di awalnya tujuannya supaya selesai berdamai, tapi tidak mau berdamai yang di sananya. Nah itu lain cerita. Ya kalau misalnya begitu ya sudah, ikuti aja karena itu sudah masuk ke jalur hukum. Tapi dibuktikan akhirnya kebenarannya ya Pak Budiono Ong bebas dari tuntutan dan bebas murni karena tidak salah memang saudara. Ya, dan itu sudah disaksikan di tempat ini, dia bersaksi saudara. Tapi saudara sedapat-dapatnya hiduplah dalam perdamaian dengan semua orang. Amin saudara. Amin. Nah, itu sebabnya dapatlah prinsip ini terjadi dalam setiap kehidupan kita semua, yaitu apa? Jika saudara mengalami konflik, maka pilihlah untuk berdamai. Katakan amin, saudara. Kalau saudara ya mengalami konflik dengan orang lain, pilihlah untuk damai. Ya. Ini yang Tuhan mau, saudara-saudara. Berdamai itu artinya apa, saudara? Berdamai itu artinya kita berusaha mencari titik temu. Cari solusi yang terbaik. Rekonsiliasi. Saling mengampuni. Menjadikan konflik itu sebagai pijakan untuk lebih saling mengerti dan saling mengasihi. Amin, saudara? Konflik itu tergantung cara kita mengelola. Kalau kita nggak bisa mengelola, itu akan menjadi kepahitan, akar pahit yang terjadi dalam hidup kita. Tapi kalau kita bisa mengelola dengan baik, handling ya, konflik itu maksudnya menangani konflik yang terjadi dalam hidup kita. Kalau kita bisa menangani dengan baik, maka kita goalnya itu justru kita saling mengerti dan saling mengasihi, saudara. Bahkan kita itu semakin bertumbuh, dibangun hidup kita. Menjadi orang-orang yang ketika menghadapi konflik ya selalu ujungnya adalah berdamai dan kemudian saling mengasihi satu dengan yang lain. Amin, saudara. Saya rindu itu yang terjadi kepada jemaat IFGF Living Water, saudara. Ya, siapapun Anda, itu yang terjadi. Membalas dendam sesungguhnya membuat Anda sama buruknya dengan orang yang menyakiti Anda. Itu kurang ya saudara ya. Jadi kalau saudara membalas dendam ketika Anda disakiti sebetulnya Anda itu sama buruknya. Ya, Anda sedang ingin mengatakan kita levelnya sama buruknya saudara ya. Itu sebabnya Alkitab mengajarkan jangan membalas. Ya, Jangan membalas orang yang menyakiti kita. Ya, karena statement ini benar. Kalau saudara membalas ya saudara nggak ada bedanya berarti. Sama buruknya. Karena saudara perlu ini, namanya hati yang luas. Seperti samudra itu saudara. Hati yang luas itu maksudnya apa? Maksudnya apa ya? Saya kasih gambaran saudara, saya kasih ilustrasi. Ada seorang pemuda, dia mengalami kepahitan saudara. Kenapa? Karena orang lain sudah berbuat sesuatu yang menyakitkan hatinya. Hatinya itu kepahitan saudara. Lalu dia datang kepada orang bijak. Lalu dia cerita, wah saya ini lagi jengkel, saya pahit ini, ya, ada akar pahit, ya, saya dijahati sama orang. Oke, lalu kemudian orang bijak ini mengambil segelas air, ya, lalu dia mengambil serbuk pahit, saudara, serbuk yang rasanya pahit tentunya ya, diambillah kemudian dimasukkan ke gelas yang isinya air ini saudara. Lalu diaduk. Kemudian pemuda ini disuruh minum. Coba kamu minum. Lalu diminum. Lalu ditanya sama orang bijak ini, rasanya apa? Sambil
sambil cuh gitu karena pahit saudara ya. Ya dia bilang pahit Pak, pahit sekali. Oke. Lalu pemuda ini diajaknya keluar oleh orang bijak ini. Kebetulan di luar rumahnya itu ada semacam ini, telaga seperti ini yang airnya jernih sekali ya, luas gitu saudara. Lalu dia melakukan yang sama, dia ambil segenggam serbuk pahit itu, lalu ditaruhnya di telaga itu saudara. Ya, ditaruhnya di telaga itu, ya, tidak perlu diaduk saudara. Lalu orang bijak ini mengatakan, coba kamu ambil air itu, air telaga ini kamu minum. Dia ambil gelas kosong, ambil, kemudian dia minum saudara. Lalu orang bijak ini bertanya, rasanya apa? Rasanya seger katanya. Rasanya segar. Kenapa begitu saudara? Karena serbuk pahit yang segenggam itu tidak ngefek saudara. Tidak ada efeknya dengan telaga yang luas itu, yang besar itu saudara. Air itu ya sama aja rasanya tetap segar saudara. Seger diminum katanya. Lalu dia mengatakan, nah begitulah hatimu. Hatimu itu harus luas seperti telaga itu. Ketika ada yang pahit itu masuk di hatimu, itu bisa diredam, ya, dan nggak ngefek apa-apa itu. Kenapa? Karena hatimu itu seperti telaga yang luas. Makanya saya mengatakan, orang yang bisa mengampuni itu berarti hatinya itu besar, hatinya itu luas. Suami-suami yang bisa mengampuni itu hatinya luas. Istri-istri yang bisa mengampuni itu hatinya luas. Amin. Berarti kalau Anda kepahitan, Anda itu hatimu itu seperti itu loh tadi, air dalam gelas itu. Begitu dikasih sesuatu yang pahit, pahit semua hidupmu. Saudara milih yang mana, saudara? Pilihlah hatimu itu seperti telaga. Bukannya kita ini namanya IFGF Living Water ya saudara ya. Living water, air kehidupanlah yang memancar dalam hidup kita saudara. Air yang membuat kehidupan, bukan air yang pahit saudara. Kalau orang melihat hidup saudara, hidupnya itu diberkati melalui kehidupan saudara. Orang ini kok bisa ya, enggak gampang pahit, enggak gampang sakit hati. Saudara jawab apa? Karena saya jemaat IFGF Living Water gitu saudara. Haleluya, kok enggak ada yang amin ya saudara ya. Itu sebabnya miliklah hati yang luas saudara, seperti telaga itu. Nah, hari ini kita belajar saudara, supaya kita menjadi orang yang kalau ada konflik itu, lalu kita kelola konflik itu, ya, dan kita berusaha untuk berdamai saudara, maka prinsip apa yang Tuhan mau terjadi dalam hidup saudara? Tentunya kita harus belajar dari firman Tuhan. Yang pertama saudara, ini yang Tuhan mau. Jadilah orang yang berusaha mengejar hidup damai dengan semua orang. Jadilah orang yang berusaha. Katakan 3, 2, 1 berusaha. Oke saudara. Ayatnya jelas mengatakan berusahalah hidup damai dengan semua orang. Tadi saya sudah mengatakan, semua orang itu artinya siapa saudara tadi? Istri, suami, anak, orang tua, mertua, tetangga, pimpinan, ya kan? Atasan kita, betul saudara? Semua di sini adalah orang-orang yang berusaha hidup damai. Amin saudara? Hidup damai. Jauhilah yang jahat dan lakukanlah yang baik. Carilah perdamaian. Bahkan ini ya, Alkitab mengatakan carilah dan berusahalah. Lalu saya berpikir, oh ternyata saudara, damai atau hidup berdamai dengan orang itu harus diusahakan ternyata saudara.
ternyata tidak otomatis. Kalau kita biarkan, saudara, kita nggak akan pernah dapat itu yang namanya hidup damai dengan orang. Karena ketika kita mau berdamai, itu usahanya nggak gampang loh saudara. Nggak gampang saudara. Kenapa saudara? Bagaimana Anda disakiti oleh orang lain, tapi Anda bisa mau berdamai dengan orang itu? Wah itu kalau nggak ada usahanya nggak bisa saudara. Saudara berusaha untuk apa? Untuk mengatakan Tuhan, ini kalau secara daging ini nggak kuat saya Tuhan, ini sangat menyakitkan. Ya. Tapi saya tahu bahwa firman-Mu mengatakan supaya aku hidup berdamai dengan semua orang. Lalu saudara mengambil keputusan untuk bisa berdamai dengan orang itu. Nah itu perlu usaha saudara-saudara. Ya, tidak otomatis, tidak. Tapi ada usaha yang harus dilakukan. Ya. Kalau ada di antara saudara yang hari ini masih belum bisa berdamai dengan orang lain, buang ego kita. Ini usahanya tuh di situ, saudara. Kita takut apa? Bukan takut. Kita merasa ya tidak mau melakukan karena apa? Karena ego kita. Kita masih punya harga diri, merasa wah, masa aku sih yang harus memulai? Masa aku sih? Ya kan? Dia yang berbuat salah kepada aku kok. Masa aku yang harus memulai? Itu sebabnya saya katakan ini gak gampang saudara. Makanya Alkitab mengatakan berusahalah. Berusaha artinya ada effort yang kita lakukan saudara. Carilah, berusahalah mendapatkannya. Dan saya berdoa setiap Anda di tempat ini adalah orang-orang yang berusaha mencari perdamaian ya saudara. Dengan siapapun juga. Ini ada ungkapan di sini. Dulu tulisan ini ya ditulis dalam tulisan China ada di bawah sana saudara, di bawah tangga. Itu yang apa? Yang kayu yang pernah tahu nggak? Ya, kayu yang apa tuh di sana digantung itu tulisannya dari atas ke bawah atau dari bawah ke atas saya nggak tahu juga tuh. Tulisan Cina dari atas ke bawah mungkin ya. Atas ke bawah. Lalu Pak Agus Susanto itu sebagai gembala H2, pernah saya undang khotbah di sini, lalu dia naik di tangga itu, di samping saya, dia pegang pundak saya. John, ini artinya bagus John, gitu. Saya kan nggak bisa baca kan tulisan China itu sudah, tapi dia bisa baca tulisan, bisa baca. Lalu dia bilang begini, ini tulisannya ngomongnya gini, 1000 kawan itu sedikit, tapi 1 musuh itu banyak. Saya kutip saudara di sini. Saudara punya kawan 1000 sedikit ketika Anda masih punya 1 musuh, saudara. Maksudnya apa? Sama sih, prinsipnya sama. Jangan punya musuh. Katakan amin saudara. Jangan, bahkan musuh kita pun kita harus doakan. Berkati musuh kita, amin saudara. Haleluya. Nah, itu yang Tuhan mau terjadi dalam hidup saya dan saudara. Sekarang cek hidup kita masing-masing. Ya, saya selalu begitu ya saudara ya. Karena firman Tuhan itu lalu ujungnya adalah kehidupan kita sehari-hari kan. Betul saudara? Oke. Secara jujur cek coba kehidupan kita. Ada enggak sih musuh kita? Ayatnya mengatakan musuh kita itu bukan darah dan daging. Tetapi penguasa-penguasa di udara, maksudnya iblis. Maksudnya bukan darah dan daging itu apa? Musuh kita itu bukan manusia. Suami itu manusia bukan saudara? Jangan dimusuhi ya. Istri itu manusia bukan? Wah, jangan dimusuhi, itu ada darah dan daging, ya kan? Alkitab mengatakan musuh kita bukan darah dan daging. Amin. Mertua kita bukan pastor, itu bukan manusia. Bukan pastor, pastor gak ngerti sih soalnya ya kan. Saudara, semua itu manusia. Anak pastor, anak saya itu sudah bukan manusia lagi pastor. Itu setan itu pastor. Gitu. Poin saya adalah
jangan punya musuh. Amin, saudara. Jadi cek hari ini, ayo, adakah Anda punya musuh? Kalau ada, beresin cepat, saudara. Bukan orangnya yang dihabisin, bukan, saudara. Ini bukan. Diberesin, hubungannya diselesaikan dengan damai. Waduh, ini jangan salah tangkap, saudara, ya kan? Hubungannya diselesaikan dengan baik-baik dan damai sejahtera. Jangan-jangan, saudara, yang menutup pintu berkat Tuhan dalam hidup Anda itu, saudara. Jangan-jangan, karena engkau enggak taat sama firman Tuhan. Itu, saudara. Itu sebabnya jangan punya musuh. Berusahalah untuk hidup damai. Sebab itu marilah kita mengejar apa yang mendatangkan damai sejahtera dan yang berguna untuk saling membangun. Amin, saudara. Ini yang Tuhan mau, saudara. Mengejar, bayangkan, saudara. Tadi mencari, berusaha, mengejar. Ini enggak main-main loh, saudara. Ini yang Tuhan mau, ada effort memang yang kita lakukan. Jika mengalami konflik dengan orang lain, Tuhan menghendaki supaya kita bisa mengelola konflik yang terjadi tersebut. Goalnya untuk saling membangun kita semua, gitu, saudara. Jadi yang pertama, jadilah orang yang berusaha, ya, hidup damai. Yang kedua, saudara, ini ada besi menajamkan besi, orang itu menajamkan sesamanya, saudara. Memang betul, ya, kata menajamkan ini harus dilihat dari konotasi yang positif, ya, yang baik. Konotasinya tuh positif, saudara. Menajamkan itu kalau yang membuat pisau atau parang itu ya ini, saudara, ditajamkan, ya. Besi menajamkan besi. Itu pakainya palu itu, saudara, ya, dipukul, dueng, itu bahan untuk pembuat parangnya itu, ya, dipukul tuh pakai palu, dipanaskan, dipukul lagi, gitu, saudara, supaya tajam. Tajam itu artinya jadi berguna, ya, jadi berarti hidupnya. Ini gambarannya begitu, saudara. Ya, jadi nggak apa-apa kalau saudara sedang ditajamkan oleh orang lain, digesek oleh orang lain, nggak apa-apa, saudara. Nggak apa-apa. Itu menajamkan saya dan saudara, gitu. Yang penting kita kejar hidup damai, itu, saudara. Kecuali kalau kita salah mengelola, nanti akhirnya tidak tambah tajam, tambah tumpul, saudara. Hidup saudara jadi tambah tumpul. Ya, jadi tajamkan hidup saudara melalui mengelola konflik dengan baik. Ya, yang kedua, saudara. Ya. Jadilah orang yang membawa damai. Nah, ini, saudara. Saya suka ini, saudara. Saya waktu mempersiapkan khotbah ini, saya berdoa supaya inilah yang menjadi kehidupan jemaat IFGF Living Water. Hidupnya itu membawa damai, gitu. Karena ayatnya mengatakan berbahagialah orang yang membawa damai karena mereka akan disebut anak-anak Allah, itu, saudara. Saudara anak-anak Allah apa bukan? Saudara adalah anak Allah atau bukan? Kalau iya, cirinya anak Allah itu adalah membawa damai. Amin, saudara. Lalu ayatnya mengatakan begini, seseorang bisa menjadi pembawa damai, tentu kenapa? Karena hatinya itu dipenuhi dan dikuasai oleh damai. Oleh damai sejahtera itu. Sebenarnya sama ya, kata damai itu, damai sejahtera itu damai maksudnya, saudara, ya, sama. Hendaklah damai sejahtera Kristus memerintah. Nah, perhatikan ini, saudara. Kata memerintah ini menarik ya, saudara. Memerintah dalam hatimu. Jadi damai sejahtera itu digambarkan seperti pribadi. Seperti person gitu ya, yang memerintah ya di dalam hati kita.
Ya tentu yang dimaksud sebetulnya damai sejahtera ini ya tentu damai sejahtera Kristus sendiri gitu saudara ya. Tapi itu digambarkan memerintah dalam hidup kita. Jadi menguasai, ya diperintah itu artinya dikuasai. Damai sejahtera artinya itu harmoni, kondisi harmonis. Ya. Dan tadi ayatnya tuh gambarannya tubuh ya saudara ya. Karena untuk itulah kamu telah dipanggil menjadi satu tubuh, gambarannya tubuh. Perhatikan, kita dipanggil menjadi satu tubuh. Ya, itu sebabnya kita ini harus dikuasai oleh damai sejahtera. Bayangkan saudara, bayangkan jika tubuh kita itu tidak harmonis, bayangkan ya saudara ya. Nah itu sebabnya saudara, itu sebabnya orang yang dikuasai oleh damai sejahtera Allah ini yang melampaui segala akal, perhatikan saudara ya, yang memelihara hati dan pikiran kita. Kalau orang hati dan pikirannya itu dipelihara, ya, ini damai sejahtera Allah ya, yang melampaui segala akal itu memelihara hati dan pikiran saudara. Maka yang terjadi adalah ini. Ini perhatikan saudara, ayat ini ya. Perhatikan ayatnya. Mengatakan bahwa damai sejahtera yang melampaui segala akal. Ini akal ini, pikiran kita akal. Akal ya. Akal kita itu seringkali itu susah untuk bisa dikendalikan, saudara. Untuk bisa mengelola konflik dengan baik. Akal kita lebih cenderung berpikir kalau disakiti, cepat ini akal kita tuh responnya langsung balas gitu saudara. Akal itu begitu, pikiran itu begitu ya. Itu pikiran itu biasanya begitu kecenderungannya saudara. Tetapi menariknya di sini damai sejahtera saudara yang memerintah dalam hidup kita itu ternyata bisa melampaui akal kita. Artinya apa? Artinya kalau kita mau ya akal kita itu bisa dikuasai oleh damai sejahtera. Hati dan pikiran kita itu saudara itu dikendalikan oleh damai sejahtera. Itu sebabnya keputusan saudara ketika saudara dijahati oleh orang lain menyakiti saudara. Karena yang memerintah adalah damai sejahtera. Yang terjadi hati dan pikiran kita itu memikirkan semua yang baik saudara. Ayat ini Filipi 4 ayat 7. Ayat selanjutnya itu apa saudara? Perhatikan. Jadi akhirnya saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan. Kebaikan ini maksudnya ya, sama. Cuma dalam bahasa Indonesia diterjemahkan kebajikan, tapi sebetulnya itu kebaikan. Dan patut dipuji. Pikirkanlah itu semua. Kalau saudara dikuasai oleh damai sejahtera, gak heran Anda jadi pembawa damai saudara. Kenapa? Ini yang dipikirkan tuh ini. Jemaat IFGF Living Water itu yang dipikirkan ini. Semua yang benar. Kalau nggak benar jangan dipikir sudah. Nggak akan keluar dalam pikiran karena dikuasai oleh damai sejahtera. Ya kan? Semua yang mulia. Yang adil, kalau nggak adil nggak akan itu dipikirkan. Ya. Semua yang suci, semua yang manis. Saya senang saudara istilah ini yang manis. Kalau suami, ya, istri merasa bahwa suami Anda melakukan yang manis itu kalau diapain? Kalau ibu jawabannya apa bu? Simpel aja. Berarti dimasakin itu sesuatu perbuatan yang manis yang saya lakukan kepada istri saya. Itu sebabnya saya senang masak saudara. Saya masakin istri saya. Serius saudara, saya ini masak buat istri saya. Ya. Lah itu masalahnya, yang bilang enak cuma istri saya, itu masalah. Senengannya itu saudara kalau saya masakin tauge, pakainya itu ciu saudara.
Tahu saudara, namanya apa sih Ci itu? Arak gitu ya. Wah itu begitu tauge kemudian dikasih arak, agak ngebul sedikit ya, cus gitu kan saudara ya kan. Nah itu dia suka sekali, saya masakin itu. Dia bilang ini masakan tauge yang paling enak yang pernah dia makan saudara. Semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan, semua yang patut dipuji, ya inilah yang dipikirkan. Kalau saudara adalah orang-orang yang dikuasai oleh damai. Dan tidak heran, hidup saudara akan membawa damai dimanapun saudara berada. Pasti saudara, ya akan membawa damai. Itu sebabnya di bagian terakhir dari khotbah saya ini saudara, kejarlah hidup damai, kejarlah dan jadilah pembawa damai. Maka ketika konflik yang bisa saja terjadi dalam hidup saudara, dengan siapapun, bisa saja saudara, maka kita akan memilih mengusahakannya untuk berdamai. Dan endingnya akan saling membangun, akan saling mengasihi. Saudara menjadi dibangun ya melalui konflik yang terjadi, ya melalui konflik yang terjadi, saudara dibangun ya saudara ya. Saudara dibangun menjadi orang-orang percaya yang bisa bertumbuh dalam karakternya ini diubahkan oleh Tuhan. Itu sebabnya saudara, hari ini selalu saya ingin mengatakan kepada saudara ya bahwa firman Tuhan itu bukan sedang menghakimi saudara, tidak. Tetapi firman Tuhan itu sedang ingin mengajar saudara kebenaran yang harus diresponi dalam hidup saya dan saudara. Responnya apa? Tergantung keputusan dari saudara. Kalau saudara rindu, ya hidup saudara akan menjadi kehidupan yang semakin bertumbuh. Ini yang Tuhan mau. Kalau saudara menghadapi konflik, saya tidak mendoakan saudara punya konflik, tidak. Tapi kalaupun saudara menghadapi konflik, saudara tahu ya bahwa konflik yang saudara hadapi, saudara bisa kelola dengan baik. Saudara berusaha untuk hidup damai, tidak mau konflik itu berlarut-larut. Damai. Tapi saya rindu juga supaya konflik itu juga tidak terjadi. Jadilah orang-orang yang pembawa damai. Pembawa damai ini sebetulnya mengantisipasi supaya saudara tidak punya konflik dengan orang lain. Orang yang membawa damai susah sekali untuk punya konflik, saudara. Karena dimanapun dia akan jadi berkat. Karena dia membawa damai. Di rumah kalau ada saudara, damai. Di kantor kalau ada saudara, damai. Ya. Di komunitas saudara dimanapun kalau ada saudara, damai. Karena saudara pembawa damai, gak ada konflik. Ya. Tapi kembali saudara, ini keputusan yang saudara harus ambil. Mari katakan kepada Tuhan, Tuhan bentuk hidupku Tuhan. Supaya aku punya hati yang luas seperti telaga. Hati yang luas seperti yang tadi saya sampaikan, ilustrasi yang saya sampaikan tadi saudara. Kalau hati saudara luas, ya saudara bisa menampung hal-hal yang seharusnya menjadi pahit, tidak bisa menjadi pahit. Karena hati saudara seperti telaga yang meredam hal-hal seperti itu. Sehingga hidup saudara ya bebas. Orang lain akan menemukan hidup saudara itu menjadi berkat. Ya. Segar, kalau diminum itu segar. Ya. Itu yang Tuhan mau dalam setiap kehidupan saya dan saudara. Terima kasih Tuhan.
mengiringmu seumur hidupku, masuk dalam rencanamu Bapa. Amin. Pikiranku, Katakan, kehendakku, pikiranku, kehendakku, ku serahkan padamu. Oh, harapanku hanya di dalam-Mu. amin. Ku kan teguh bersama-Mu Tuhan. Jadikanku, Yes, amin. bencana-Mu untuk memuliakan-Mu. Pikiranku seumur hidup. Nyanyikan dengan pernyataan. Benar-benar Anda rindu. Yes, sebagai bejana yang dibentuk oleh Tuhan. Haleluya, Yesus. Bentuk kami Tuhan. Yes, haleluya. Harapanku hanya di dalam-Mu. Yes, mari Tuhan. Haleluya. Jadikanku bencana-Mu untuk memuliakan-Mu. Semua kita tutup mata kita. Renungkan hidup kita masing-masing saat ini, saudara. Betulkah kita mau seperti bejana yang dibentuk oleh Tuhan? Tuhan mau hari ini ketika engkau sedang menghadapi konflik, bisa saja konflik terjadi dalam hidup saudara. Kerinduan saya sebagai gembala, saudara bebas dari konflik. Tetapi kalaupun Anda harus mengalami konflik, Tuhan mau supaya ketika konflik itu terjadi, jadilah orang yang berusaha hidup damai, berdamai. Anda selesaikan dengan cara damai. Cari jalan keluar yang terbaik. Rekonsiliasi. Buat kehidupanmu menjadi kehidupan yang dibangun melalui konflik yang terjadi. Tuhan mau konflik itu seperti besi yang menajamkan besi. Saudara menjadi semakin ditajamkan. Hidup saudara semakin tajam. Semakin berguna, semakin berarti, semakin lebih baik. Itu yang Tuhan mau terjadi dalam hidup saudara. Kalaupun hari ini engkau sedang mengalami konflik, pilihlah seperti yang firman Tuhan ajarkan. Berusahalah berdamai. Kejarlah hidup dalam perdamaian. Carilah supaya konflik yang terjadi itu justru membuat engkau dibangun, bertumbuh di dalam karaktermu. Saat ini kiranya damai sejahtera yang melampaui segala akal itu akan memelihara hati dan pikiranmu saat ini. Engkau dipelihara oleh damai sejahtera Allah. Sehingga apa yang baik, apa yang benar, apa yang suci, apa yang manis, apa yang sedap didengar, apa yang disebut kebaikan, apa yang patut dipuji, semua itulah yang dipikirkan dalam hidup saudara. Nyanyikan lagu ini sebagai pernyataan kita bahwa kita rindu Tuhan. Aku rindu sebagai bejana yang dibentuk oleh Tuhan, dibentuk karakter kami oleh Tuhan, supaya kami menjadi orang-orang yang bisa menghandle konflik dengan baik ya Tuhan. Mari katakan sama-sama, nyanyikan dengan pernyataan di hadapan Tuhan.
mengiringmu seumur hidup. Mari katakan saudara, masuk dalam rencanamu Bapa, pikiranku, yes, kehendakku. amin, haleluya. Ku serahkan padamu harapanku, Amin, jadi haleluya. dalammu. Terima kasih Tuhan. Bukan teguh bersamamu Tuhan, jadikan ku berjanamu untuk memuliakanmu. Saudara yang benar-benar rindu, hidup saudara dibentuk oleh Tuhan. Seperti yang firman Tuhan katakan hari ini, terjadi dalam hidup saudara. Saudara akan menyanyi dengan saya. Saya ingin saudara yang benar-benar rindu mengalami ini dalam hidup saudara. Tuhan, bentuklah hidup kami Tuhan. Supaya kami mengejar hidup damai. Hanya saudara dengan saya yang akan menyanyikan lagu ini. Katakan sama-sama. Mengiringmu seumur Hidupku masuk dalam yes, rencanamu Bapa, pikiranku, pikiran kami Tuhan, kehendak kami. kehendakku, Amin, haleluya Yesus. ku serahkan padamu harapanku, Amin, yes, jadi dalammu. yes God. Bukan teguh bersamamu Tuhan, jadikan ku bejanamu untuk memuliakanmu. Mengiringmu seumur hidupku, masuk dalam rencanamu Bapa, pikiranku, kehendakku, Yes, amin, haleluya. ku serahkan padamu harapanku, hanya di dalammu. Bukan teguh bersamamu Tuhan, jadikan ku bejanamu untuk memuliakanmu, untuk memuliakanmu, untuk memuliakanmu. Haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Kembali saudara, semua tutup mata saudara. Tutup mata saudara. Cek hidupmu. 1000 kawan itu sedikit. 1 musuh itu banyak. Adakah engkau belum berdamai dengan nama-nama tertentu yang engkau pikirkan hari ini? Ingat, firman Tuhan tidak sedang menghakimi, tidak. Tapi sedang ingin menolong saudara, supaya saudara bisa bertumbuh
karaktermu bertumbuh seperti karakternya Kristus. Kalau ada di antara saudara hari ini, engkau masih mengganjal di hatimu. Rasanya aku belum berdamai dengan nama ini, Tuhan. Saya rindu berdoa buat saudara, supaya saudara mengambil keputusan dengan benar. Engkau mengalami terobosan dalam hidupmu, dalam karaktermu. Kalau ada di antara saudara yang demikian, saya hari ini mau berdoa. Tidak perlu angkat tangan. Tidak perlu angkat tangan. Tapi saya mau berdoa buat saudara. Tuhan, Engkau yang tahu dan Engkau yang melihat setiap hati. Tidak ada yang ditutupi di hadapan Tuhan, tidak ada yang tertutupi. Tuhan tahu dengan jelas apa yang di hati kami masing-masing. Hamba-Mu berdoa untuk anak-anak-Mu di tempat ini, Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kiranya damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal itu akan menguasai hati kami, pikiran kami, sehingga kami mengambil keputusan, terobosan, breakthrough terjadi, Tuhan. Anak-anak-Mu Tuhan akan mengambil keputusan dengan benar. Hidup berdamai, berusaha berdamai. Tidak ada lagi gap, tidak ada dalam nama Yesus. Kami tahu Tuhan, sesungguhnya firman-Mu berkata, ketika kami mau menghadap hadirat-Mu, Tuhan ingin supaya kami pergi keluar dan membereskan masalah kami dengan orang-orang yang punya masalah dengan kami. Itulah kemauan-Mu ya Tuhan. Sebelum kami menghadap hadirat-Mu, Tuhan, Engkau mau supaya kami beres. Dan hari ini kami berdoa Tuhan, biarlah kebenaran ini yang terjadi Tuhan. Setiap anak-anak-Mu akan mengambil keputusan dengan benar. Siapapun kalau ada di antara kami yang hari ini sedang memikirkan pribadi di mana kami merasa kami belum menyelesaikannya, dalam nama Tuhan Yesus, pulang dari tempat ini akan terjadi perubahan dalam kehidupan kami. Kami mau Tuhan, bahkan jemaat IFCF Living Water hidup dalam kesatuan ya Tuhan. Hidup dalam damai ya Tuhan. Karena kami tahu damai itu indah. Damai itu rancangan dari Tuhan. Tuhan mau supaya kami hidup dalam damai. Sebabnya kami berkatakan di dalam nama Tuhan Yesus. Sekali lagi Tuhan, kami perkatakan firman yang kami dengar hari ini Tuhan, menjadi bagian dalam hidup kami. Tidak akan pernah terambil dari kami ya Tuhan. Tidak akan pernah. Itu akan mewarnai kehidupan kami hari lepas hari Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan. Terima kasih. Mari jemaat yang dikasihi Tuhan, angkat tanganmu dan terimalah berkat dari Tuhan. Katakan amin, puji Tuhan. Kau percayai terjadi dalam hidupmu. Jadilah engkau orang percaya yang mengandalkan Tuhan dalam kehidupanmu. Karena Tuhan akan membuat engkau seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air. Engkau tidak pernah takut tahun-tahun kering. Karena apapun yang diperbuat tanganmu, Tuhan akan buat berhasil. Engkau akan terus naik dan tidak turun. Engkau jadi kepala dan bukan jadi ekor. Bahkan surga terbuka. Dibukakannya tingkap di langit. Dicurahkannya berkat bagi setiap engkau. Apa yang dicari oleh bangsa-bangsa di dunia, hal yang dimakan, hal yang diminum, hal yang dipakai, Bapamu yang di sorga tahu bahwa engkau pun memerlukan semuanya itu. Firman Tuhan katakan, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya akan ditambahkan kepadamu. Pada akhirnya Tuhan, hanya bagimu segala pujian, segala hormat.
dahulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Jemaat, pulanglah ke rumahmu masing-masing dengan membawa berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Roh Kudus menyertai engkau mulai sekarang ini sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus, orang percaya yang rindu hidup berdamai, katakan bersama, amin. Haleluya. Tuhan Yesus memberkati.